Ya, oke, sambil menunggu yang lain kita ngobrol-ngobrol dulu. Dengaran kan ya. Hari ini kita akan membahas satu materi terakhir tentang keuangan. Keuangan, aliran pendapatan, dan struktur biaya. Kenapa ini disampaikan secara kurikulum memang untuk KWU 2 materi terakhir begitu. Kemudian ini hal yang penting. Kebetulan yang sudah masuk ini kebanyakan anak TI ya. Sika ini tentu saja kalau masalah keuangan bukan berarti nggak masalah, tapi lebih paham gitu loh ya. Maksudnya lebih paham di masalah pembuatan laporan keuangan dan sebagainya. Isi dari laporan keuangan dan sebagainya. Mungkin itu lebih dipahami oleh anak Sika. Tapi tidak menutup kemungkinan, tapi semuanya kan memang harus belajar tentang keuangan. Karena namanya KWU, kewirausahaan itu atau usaha, setiap orang harus ya mengelola keuangan, paham, tentu saja paham keuangan. Secara mendasar kita harus paham bahwa ada laporan keuangan gitu ya. Laporan keuangan biasanya itu terdiri dari neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, ya, kemudian ada materi yang perlu dipahami adalah tentang neraca dan laporan rugi laba. Neraca ada 3 unsur dalam neraca ya. Sedikit sebelum masuk Pak Chandra masuk gitu ya, tentang neraca. Ada 3 unsur dalam neraca itu, ada harta, hutang, dan modal. Ada yang bisa menjelaskan barangkali mengapa dalam neraca itu harus balance, hutang dan modal ada di sebelah masing-masing. Nah, itu kenapa mesti harus balance atau nilainya harus sama. Ada yang bisa menjelaskan barangkali? Saya coba tanya ke Indriani itu. Indri paham nggak? Enggak, Pak. Enggak, cuma enggak aja terus ditutup lagi. Iya. Nah, itu kan hal-hal yang berhubungan dengan neraca. Harta ada nilainya misalkan 3 miliar. Harta terdiri dari apa saja ya. Ada kas, ada lawannya atau yang mendanainya atau asalnya dari mana ya. Bisa dari modal sendiri, bisa dari hutang, makanya di sebelah kreditnya itu ada sisi hutang dan modal.
Ya, begitu untuk neraca ya. Kemudian kalau di keuangan juga ada laporan rugi laba. Secara filosofi bagusnya dibuatnya laporan laba rugi gitu. Supaya kita memang terdorong untuk laba, jangan rugi dulu. Ya, nah itu mulai dari penjualan tentu saja, dimulai dari penjualan sampai nanti akhirnya di paling bawahnya keuntungannya berapa, begitu. Itu laporan rugi laba. Kemudian modal itu berubah. Yang paling bagus kan yang seperti itu. Video saya kok bisa ini sendiri ya? Iya. Nah, itu oke. Ya, modal itu bagusnya memang berkembang begitu ya. Artinya perusahaan itu berkembang, semakin lama semakin besar. Modalnya juga semakin lama semakin bertambah. Bertambah, bertumbuh begitu ya, semakin besar. Ya, seperti itu. Barangkali Bu Isti mau menambahkan, silahkan Bu Isti kalau mau menambahkan dari yang kemarin, nggak usah dibaca semua, atau saya share screen. Ya. Nah, ada ini dari Indriani. Jadi di sini saya akan menambahkan terkait dengan pendapatan dan struktur biaya. Jadi di PPT kali ini itu membahas bagaimana caranya untuk meningkatkan pendapatan dan apa saja kah jenis-jenis biaya yang nanti akan dikeluarkan ketika menjalankan bisnis. Nah, di sini untuk aliran pendapatan sendiri ini menjelaskan dari mana asal aliran uang yang masuk dalam keuangan perusahaan. Aliran pendapatan didapatkan dari para pelanggan yang menggunakan dan membeli produk perusahaan. Jadi dalam meningkatkan aliran pendapatan, kita dapat meningkatkan jumlah penjualan dan melakukan perbedaan produk. Jadi caranya itu adalah melakukan perbedaan produk. Nah, perbedaan produk ini bisa dilakukan dengan 5 cara menurut Kotler. Yang pertama itu ada perbedaan dari sisi produk atau yang biasa kita kenal sebagai diferensiasi produk. Contohnya perusahaan Unilever yang memproduksi beberapa produk yang berbagai macam seperti produk toiletries dari Pepsodent, kemudian ada Lifebuoy dan sebagainya. Kemudian yang kedua bisa dilakukan dari sisi pelayanan. Contohnya itu seperti Bank BCA yang memiliki pelayanan yang baik. Kemudian yang ketiga itu ada dari perbedaan dari sisi saluran distribusi. Kalau misalnya yang bisa dilihat di PowerPoint, contoh dari perbedaan sisi saluran distribusi ini ada Batik dan Narhadi yang awal usahanya itu hanya memiliki saluran distribusi secara offline melalui toko-toko yang dibangun di Solo dan beberapa cabang toko di luar kota Solo. Tapi sejak masuknya era digital, Batik dan Narhadi ini melakukan saluran distribusi secara online melalui website dan bekerja sama dengan tempat penjualan lainnya. Nah, kemudian yang keempat ini bisa dilakukan dari sisi sumber daya manusia, yaitu yang terlibat dalam proses pembuatan produk ataupun jasa juga mempengaruhi perbedaan produk. Jadi seperti bagaimana budaya kerja yang tercipta, kemudian peningkatan keahlian karyawan,
dan lain sebagainya yang mempengaruhi karyawan untuk menciptakan produk-produk inovasi baru dalam rangka perbedaan produk secara efektif dan optimal. Selanjutnya ada diferensiasi produk dari sisi citra perusahaan. Jadi dalam membedakan produk yang tidak kalah penting adalah membangun citra perusahaan dalam pandangan masyarakat umum atau cara-cara perusahaan yang ingin dikenal oleh masyarakat. Citra perusahaan yang dimaksud seperti merek dan logo agar lebih mudah diingat. Misalnya tempat makan terkenal di daerah Bekasi itu ada yang namanya Sop Janda Lepas. Tempat makanan ini tergolong unik dan selalu ramai pembeli. Nah, hal ini disebabkan merek dagang yang menimbulkan rasa penasaran. Padahal kalau janda itu sendiri kan merupakan singkatan dari Jawa Sunda, sehingga merek dagang sop ini menarik perhatian masyarakat. Nah, kemudian untuk struktur biaya itu sendiri adalah jenis-jenis biaya yang nantinya akan dikeluarkan oleh perusahaan. Yaitu di sini yang pertama ada biaya tetap, itu yang jumlahnya itu tetap. Contohnya seperti biaya pajak bumi dan bangunan, kemudian ada biaya karyawan dan asuransi. Selanjutnya yang kedua ada biaya variabel, yaitu biaya yang jumlahnya itu berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya itu ada biaya bahan baku, kemudian ada biaya iklan dan komisi untuk salesman biasanya. Jadi setiap bulan ini tidak pasti, makanya dinamakan biaya variabel. Nah, selanjutnya ini ada biaya langsung, yaitu biaya yang terjadi di mana penyebab satu-satunya adalah karena ada sesuatu yang harus dibiayai, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan lain-lain. Kemudian ada biaya tidak langsung, yaitu biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai dalam hubungannya dengan produk. Biaya tidak langsung dikenal dengan biaya operasional pabrik, seperti contohnya itu ada biaya asuransi gedung yang harus dibayar oleh perusahaan dan biaya sewa motor. Yang kelima ada biaya operasi, yaitu contohnya seperti biaya gaji operator dan berbagai hal yang berkaitan dengan operasional. Yang keenam ada biaya perawatan, tentunya adalah biaya yang dikeluarkan untuk merawat sistem dalam operasinya, seperti contoh biaya perawatan dan fasilitas pabrik, jika itu perusahaan yang ada pabriknya atau perusahaan manufaktur contohnya. Kemudian yang ketujuh ada biaya investasi, yaitu biaya awal yang sebelum sebuah kegiatan operasional dilakukan. Itu contohnya tentunya biaya investasi lahan, bahan, dan mesin dalam operasional perusahaan. Kemudian yang kedelapan ada biaya unit produk. Contohnya ini adalah perusahaan dapat mengetahui informasi mengenai harga biaya per unit itu yang diproduksi melalui perhitungan unit cost-nya. Kemudian ini ada tips cara mengelola keuangan UMKM. Yang pertama itu memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Mereka yang sering menggabungkan uang tersebut sering kebingungan dalam menentukan yang mana pengeluaran pribadi dan yang mana pengeluaran dari bisnis tersebut. Bahkan hal ini membuat peluang pemakaian uang usaha demi memenuhi kebutuhan pribadi. Jadi penting sekali untuk memisahkan uang pribadi dan uang operasional untuk bisnis. Yang kedua, menganggarkan pengeluaran dengan bijak. Nah, perencanaan keuangan yang sangat krusial bagi kelangsungan bisnis. Tanpa perencanaan yang jelas, kita mungkin tidak tahu berapa uang yang harus dikeluarkan, kemudian bahkan ketika kita memiliki modal yang lebih dari cukup pun, kita harus tetap membuat perencanaan anggaran agar pengeluaran dapat teralokasi dengan baik. Perencanaan anggaran yang kurang baik dan terperinci dapat membuat pengeluaran jadi lebih besar dan tidak terkontrol. Kemudian yang penting lain itu adalah mencatat semua transaksi keuangan. Sebagian besar pelaku UMKM ini menganggap pencatatan ini tidak terlalu merepotkan. Mereka hanya mengandalkan ingatan mereka untuk segala transaksi. Jadi cukup penting untuk yang namanya melakukan pencatatan transaksi keuangan secara detail. Kemudian selanjutnya mengontrol arus kas. Jadi arus kas ini adalah pemasukan yang nantinya akan terjadi di suatu bisnis dan memang harus dikontrol dengan baik. Pengeluaran dan pendapatan harus seimbang satu sama lain. Ketika pendapatan mulai menurun, berarti kita harus menekan pengeluaran supaya
tidak terjadi kerugian. Selanjutnya, menyediakan dana cadangan kas. Karena dalam menjalankan bisnis, terkadang seseorang perusahaan itu harus punya persiapan untuk keadaan darurat yang datang secara tiba-tiba, termasuk dalam hal keuangan. Contohnya, ketika adanya piutang dalam jumlah yang besar, namun telah melewati tanggal jatuh tempo. Karena dari pihak pelanggan memperpanjang tanggal jatuh tempo, akibat dari ada masalah administrasi, dan pada saat itu kita membutuhkan pencairan piutang dengan memasuk barang dari vendor. Nah, karena hal itu, maka kita sebagai pebisnis harus menunda untuk memasuk barang. Jadi hal ini tentunya akan mengganggu perputaran bisnis kita. Jadi penting untuk yang namanya menyediakan dana cadangan untuk keperluan yang mendesak. Mungkin cukup sekian tambahan dari saya, Pak. Waktu kembali. Ya, oke. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Isti. Jadi di Oke, jadi di antara kita Bapak Dr. Chandra, mari Bapak barangkali langsung memberikan penajaman pada materi hari ini. Ini materi pertemuan terakhir untuk KWU 2. Ada 31. Ya. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ya. Selamat pagi, salam sejahtera ya. buat kita semua. Dan salam sehat. Saudara-saudara, struktur biaya di dalam bisnis. Kita bicara mengenai financial aspect dalam bisnis. Ini tidak mudah. Bisa dijadikan sulit kalau kita mempersulit diri. Tapi kita bisa berjalan lancar jika itu manageable. Jika termanage dengan baik, terkelola dengan baik. Jangankan bicara mengenai, saya ingin menyinggung terlebih dahulu prinsip di dalam keuangan bisnis. Sebagaimana secara akademisi yang saya pelajari dan juga tim dosen yang ada maupun secara praktisi dari pengalaman dari tahun 80-an lah ya, di dalam berkecimpung di bisnis. Pasang surutnya bisnis saya mengalami. Tempat dibilang apakah semuanya berjalan lancar, terus naik, nanjak terus bisnis. Saya rasa, saya tidak tahu yang lain, tapi menurut saya 99,99% sulit untuk dalam the whole years jamak, 40 tahun dalam bisnis, 50 tahun, 60 tahun, kalau semua nggak ada kerikil yang membuat rugi, itu super duper, atau ada nggak satu pengusaha yang bisa, satu orang pengusaha? Saya tidak yakin. Ya, sebab itu sebuah risiko. Makanya di dalam definisi dari entrepreneurship itu kan salah satu karakternya adalah risk taker. Ya, risk taker itu berarti dia berani mengambil resiko. Resiko apa? Jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Tadi Ibu Isni menyampaikan salah satu bagiannya ada cost yang sebenarnya tiba-tiba bisa muncul yang sebenarnya kita tidak harapkan, misalnya social cost, misalnya legalitas cost, yang dimana kita harus hire lawyer, yang dimana kita mesti keluar karena ada aspek sosial yang kita mesti tanganin, yang sebenarnya itu yang tanpa kita duga, ya kan? Nah, belum sampai di situ, seringkali kita mutar-muter di bisnis, belum mulai bisnis, kita masih pusing dengan masalah financial untuk mulai start the business.
Itu pun saya alami. Saya bilang, saya bukan dari trah keturunan konglomerat, tetapi saya justru started from zero. Started benar-benar from minus mungkin. Ya. Jadi bicara permodalan, bicara aspek keuangan, ya berdarah-darah. Gitu loh, berdarah-darah dalam pengertian. Nah, sekarang saya ingin membagikan pengalaman how to start the business tatkala minus atau zero financial kita. Itu awalnya. Ya. Satu, kita punya prinsip mindset, balik lagi kita mempunyai prinsip mindset yang kuat bahwa kita mau terjun dalam bisnis. Itu. Kalau kita punya kekuatan itu, maka otomatis kita akan sumber daya alam pikir kita semuanya terfokus, difokuskan kepada untuk menghimpun dana seberapa yang kita mampu untuk memulai bisnis. Nah, seringkali kita nggak bisa mulai bisnis. Ya, putar. Nah, kita berada di dalam, kalau menurut saya, satu payung eksklusifme potensi diri kita. Ini kita terjebak juga. Kita bisa dapat anugerah potensi. Tetapi kalau kita potensi itu kita payungin terus, potensi itu nggak bisa keluar. Artinya apa? Artinya bahwa seringkali saya mempunyai potensi, dulu saya juga di software house, saya juga senang sebagai programmer. Saya bisa bikin program, berawal apa aja deh, kerja tuh apa aja. Begitu dapat pesanan software ya saya bikin. Dulu masih pakai apa? Di Base2. Berubah menjadi Clipper, bikin pakai Clipper. Gitu loh. Bikin, dihargain 300.000 satu software ya saya terima. Dihargain 200.000 ya terima. Gitu. Artinya karena saya berpikir enggak apa-apa, saya berdarah-darah sekarang, tetapi saya terfokus bahwa ke depannya saya harus menjadi seorang pebisnis yang sukses. Gitu. Nah, kemudian kita memayungi potensi kita ini karena kita mempunyai suatu pendapat bahwa ngapain kita bekerja sama dengan yang lain, berkolaborasi. Karena yang pinter kan saya. Nah, ini yang menjebak kita nggak bisa mulai-mulai bisnis. Apalagi di era sekarang, digital. Jadi saudara, jangan saudara berpikir saudara itu memiliki talenta, kelebihan, ya, untuk misalnya hard skill tertentu. Katakanlah membuat coding, membuat aplikasi sistem, membuat platform, ya kan? Tetapi nggak bisa mulai-mulai karena sebuah bisnis dari sisi finansial itu modal itu bukan hanya modal keterampilan saja, tetapi butuh modal yang lain, yaitu keuangan untuk memulainya. Memasarkan itu butuh dana. Seberapa kecil tetap itu disebut butuh dana. Kalau kita promosi melalui medsos memang bisa gratis. Ya, tetapi coba dites medsos yang kita kerjakan promosi tersebut dengan free, seberapa memiliki impact terhadap bisnis yang kita promosikan. Kalau impact-nya kecil, so what? Terus bagaimana? Lah, kita butuh iklan yang berbayar. Lah, duitnya nggak ada. Ya udahlah, diemin, kita jalanin aja deh. Boleh seperti itu, tetapi
bisnis mindset itu harus segera mengolah kembali. Ini mau sampai kapan? Oh, kalau gitu apakah memungkinkan berkolaborasi? Ya, berkolaborasi dengan teman, dengan saudara, dengan siapa yang memang bisa chemistry frekuensi yang sama, yang mempunyai visi yang sama, kemudian tapi dia mempunyai kelebihan ada dana. Ya, itu contoh. Jadi struktur finansial dalam bisnis secara fundamental seperti itu. Jadi jangan berada dalam, kalau saya bilang mohon maaf katanya kata quote unquote arogansi keilmuan, arogansi kemampuan, kita memayunginya itu sehingga kita tidak mau keluar berkolaborasi. Padahal berbeda, coba kalau direnungkan. Kalau kita berkolaborasi, si A, saya berkolaborasi, saya lakukan itu. Sehingga sekat di awal yang saya menghalangi saya itu langsung terbuka. Pintu terbuka dulu, begitu saya meluncur, jalan bisnisnya, ada chances yang lain, ada peluang-peluang, ada opportunity yang lain yang bisa saya garap, apakah bersama ataukah sendirian. Tetapi kalau satu pintu ini merupakan nih, pintu di sini kehalang, saya nggak bisa masuk, nggak bisa keluar, nggak bisa start bisnis, karena saya terhalang dengan permodalan, keuangan. Tapi begitu saya kolaborasi, pintu dibuka, saya berjalan keluar, di pinggir jalan ini ada opportunity, ada kesempatan-kesempatan yang saya bisa buka lagi. Wow, ini ternyata bisa lagi. Nah, kemudian kalau kita punya naluri yang baik, budi pekerti yang baik, karena saya diajak berkolaborasi sama teman, sama saudara, saya punya opportunity yang merupakan inisiatifnya saya ajak lagi teman itu. Sehingga saya pun tidak, resiko saya kecilkan efek positifnya. Tetapi saya bisnis bisa berjalan, itu struktur permodalan. Nah, dalam perjalanan bisnis, resiko biaya pun jadi lebih kecil karena berbagi. Ya, belakangan ini saya ditelepon oleh beberapa teman saya. Teman saya ini salah satunya dia sempat sebagai Worldwide International Director Asia Pasifik, bahkan se-China pernah, ya itu luar biasa, hebatnya luar biasa, leadership-nya perempuan, bahasa Inggrisnya luar biasa, profesional. And then dia ngerjakan bisnis, tahu-tahu problem di pandemi ini. Ya kan? Kalau secara skill kemampuan dia nggak perlu saya. Nggak perlu. Dia lebih jago dalam hal-hal tertentu di core-nya. And then dia WA saya, ya bisa tolong nggak, bla 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 bla. Akhirnya terjadi kontak, telepon, dia ngajak kolaborasi. Peluangnya apa, dia kirim by email, bla bla, prospeknya. Karena masalah permodalan. Karena masalah biaya. Karena di pandemi kan semua harus berjalan. Ya kan? Kalau produknya nggak bisa kelempar, keluar, terserap. Tapi biaya tetap jalan. Begitu. Ya. Nah, akhirnya terjadi kolaborasi. Nah, jadi menurut saya saudara pun harus berpikir seperti itu. Kalau saudara punya keunggulan di dalam skill, hard skill saudara, jangan lama-lama berpayung diri dengan nggak Pak, saya pengennya sendiri Pak. Ya, tapi kapan jalanmu?
Ya, bisnis itu peluangnya bisa menjadi ribuan, puluhan ribu, jadi peluang. Ataulah saya nggak usah muluk-muluk. Peluang itu bisa bertambah menjadi puluhan terlebih dulu pada saat pintu pertama dibuka. Tapi kalau pintu pertamanya nggak dibuka, ya kita tuh mentok. Ini nggak jalan-jalan bisnisnya. How to start nggak bisa. When I can start nggak bisa. Seperti itu loh. Ya, jadi kadangkala menjalankan bisnis juga kita nggak bisa terlalu ideal. Pengen sahamnya 100% semua. Nggak bisa. Nah, kita mau utang ke bank, mana bisa bank ngasih utang masa pandemi. Kita mau utang di pihak ketiga, teman, masa pandemi, sulit lagi. Di penggadaian, apa yang kita mesti gadaikan dan termnya berbeda. Yang paling bijak, kita berpikir, oke lah kita berbagi keuntungan jika perusahaannya itu bisnisnya menguntungkan. Jika tidak, ya sama-sama. Kalau kolaborasi berbagi saham. Kan begitu? Ya, jadi itu. Nah, mengenai biaya perusahaan yang kecil, biasanya mengalami terjadi kontraksi antara kebutuhan pribadi, tadi disinggung, keluarga, dengan kebutuhan operasional perusahaan, tercampur aduk. Bagaimana mengatasinya? Ya, itu yang disebut kita mesti benar-benar mendisiplinkan. Kalau toh awal-awal terjadi, ya udah nggak usah diseselin. Tapi kita mulai merapihkan. Seperti itu. Pak, gimana nih kebutuhan pribadi, keluarga, kejar-kejaran sama kebutuhan biaya perusahaan. Ya mesti dilihat kasus per kasusnya. Nah, di perusahaan makanya yang disebut saya sering ngomong juga ke Pak Sudadi. Fokus is the one word, it's very important, fokus itu. Karena kalau orang fokus, dia itu melakukan segala sesuatunya seperti bola salju. Menggulung, tadi saya kasih ilustrasi tadi pagi ke Pak Sudadi. Kalau orang profesional kerja menggulung seperti salju, dia bertambah besar bola salju itu dari apanya? Bola salju menggulung. Oh, dia tambah besar. Tambah besar dari apa? Dari saljunya, ya kan? Dan rata terus gitu ya. Nah, itu namanya fokus. Terus dia sampai ke urat nadi berpikir, saya lakukan hal itu dalam menjalankan bisnis. Saya memikirkan terus, ada waktu senggang, santai, tetapi artinya bahwa saya tidak kehilangan fokus. Nah, berbeda kalau tidak seperti bola salju, saya ngerjain bisnis ini tapi saya tidak fokus ya. Wah, bisnisnya yang penting jalan. Ilustrasi saya, saudara mengambil salju pakai your palm, lapak, tempelkan di bola saljunya. Hanya tambal sulam. Nah, itu sama saja di financial aspect. Seperti itu, ya. Jadi menurut saya fundament untuk saudara-saudara adalah how to start the business dari aspek finansialnya. Kalau saudara mampu dalam aspek finansial, go. Tapi kalau saudara belum mampu, pikirkan tentang metode kolaborasi. Sebab mulai saja dengan kolaborasi. And then pada saat open the door, pintu terbuka, you maju lihat, di kiri kanannya mungkin ada peluang-peluang baru.
Seperti itu. Ya. Nah, baru ditata keuangannya. Ya, sebab sekarang secara fundamental untuk mendapatkan modal pinjaman sangat sulit sekarang. Ya, sangat sulit. Nah, memang pemerintah mengucurkan kalau nggak salah 300 triliun ditaruh di bank-bank pemerintah untuk menghidupkan bisnis UMKM. Seperti ke BTN untuk kredit perumahan berjalan kembali, kalau nggak salah ada sampai 15 triliun. Ke BRI ada 2 kali lipatnya, 30 sampai 40 triliun. Nah, saya tidak tahu seberapa impact-nya untuk ke UMKM yang di daerah mikro. Karena itu juga untuk perusahaan-perusahaan juga. Ya, tapi at least di pandemi ini, apalagi perusahaan baru, kalau perusahaan merintis untuk tiba-tiba mendapatkan kredit itu sangat sulit. Prosedurnya lama. Anda melihat kalau pandemi ini ide bisnisnya bagus di masa pandemi, itu kecepatan waktu itu penting. Kalau sekarang mengandalkan modal dari luar kredit, itu lama lagi. Yang paling cepat kolaborasi, berbagi keuntungan. Seperti itu. Ya. Saya rasa itu Pak, silakan dibuka ruang tanya jawab mengenai financial business. Ya, silakan. Mahasiswa silakan mengajukan pertanyaan. Di chat belum ada yang bertanya. Ini tadi Indriani jawab tentang pertanyaan saya tentang neraca. Mungkin Pak Neraca itu agar pebisnis tahu dengan pengelola keuangan yang masuk maupun keluar. Itu tentang neraca. Ya, Jika kita saya untuk ditanya. pebisnis awal neraca apa kita making simple. Yang penting cash flow kita, perputaran uang. Cash flow itu cash masuk, cash in, dengan cash out yang kita mesti jaga. Cash in harus lebih besar dari cash out. Kalau cash in ini, cash out-nya kita lebih besar, maka terjadi kontraksi dalam bisnis. Itu berbahaya. Ya, resesi ekonomi, bagaimana menghadapinya? Cash in hand. Perusahaan orang butuh cash in hand. Itu orang itu akan selamat. Kayak contoh teman saya, itu sekali lagi itu orang itu hebat. Saya sangat respect sekali keilmuannya, luar biasa pengalamannya. Saya juga tidak menyangka, tapi dia butuh cash in hand. Dan dia nggak bisa pinjam kredit ke bank. Sebab itu dia menghubungi untuk kolaborasi. Nah, bagi saya melihat, kalau saya mampu, ada peluang. Peluangnya besar sekali. Nah, ya kan? Di situ, ya. Investasi sekarang banyak sekali. Peluang itu yang penting saya bilang open the door, open the first door. Begitu dibuka investasi itu luar biasa. Kita mau bicara apa investasinya? Investasi yang secara bisnis on bisnis, ya kita mesti tata kelola cash flow-nya bagus. Kita butuh investasi apa? Kan? Apa yang kita mau bicarakan investasi? Kalau investasi mengenai bursa stok, ya kita tetap mesti memilih. Kita cari uang susah, membeli saham perusahaan yang maaf kata brekele ya rugi kita. Jadi kita mesti menggunakan uang itu sebagai investasi kita, membeli saham yang menguntungkan.
Jangan yang nantinya gaya-gaya aja punya saham murah, tapi sebenarnya fundamental perusahaannya bobrok. Ya kan, saham nilai investasi saham murah belum tentu menguntungkan. Itu ada rumusnya secara mindset bisnis. Kalau saya ditawarkan, ini ada saham nih, properti di Jakarta, top sekali, murah, dari 1.200 per lembar jadi 400 perak per lembar. Orang bisa tertarik, investasi itu banyak, ratusan jenis perusahaan yang kita bisa invest. Berapa? Kita mau invest 5 juta, mau 10 juta. Tapi kalau kita duitnya segitu salah beli, saya pengen lembarannya yang banyak aja. Oh ini 1.200 jadi 400, itu murah sekali. Nggak taunya nggak naik-naik. 3 tahun segitu aja. Nah, terus frustasi kita. Betul nggak? Tapi ada misalnya yang kita invest, harganya mungkin bisa ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal jenis perusahaannya, tetapi growth-nya bagus. Year on year-nya atau Q1, setiap Q1, Q2, Q3-nya terus bagus terus. Itu yang kita harus kejar. Itu contoh bicara financial investment. Ya, saya udah bicara mengenai tadi, sekarang financial investment. Jadi pada waktu saya pertama kali di krisis ekonomi 98, saya mulai mengenal bursa efek. Tapi saya nggak berlanjut karena terlalu sibuk. Tapi saya sempat, begitu pintu pertama terbuka, pintu yang lainnya itu kelihatan sekali. Saya masuk ke, wah itu luas sekali, peluangnya besar sekali. Jadi itu yang saya ingin kasih gambaran kepada saudara semua. Ya. Kalau saya lihat ada yang jago di software, coding kalau nggak salah ya Pak, sudah di KWU 2. KWU 2 ya, dari sini Pak ada. Dari TI. Ahmad Hanafi, TI itu. Ahmad Hanafi. Terus yang ada dulu nanya siapa? Aplikasi itu Ahmad Hanafi ya, itu gimana, hadir nggak? Gimana perkembangannya? Hadir Pak. Nah, gimana perkembangan? Itu yuk punya talent bagus sekali. Kalau saya poles, kamu bisa meluncur. Gimana? Udah jadi softwarenya? Masih belum diseriusin Pak. Masih belajar. Anda semester berapa? Sekarang semester 6 Pak, lagi proyek Pak. Ya. Ya, kalau ada peluang-peluang nggak ada salahnya untuk membangun, ya. Jadi ini pun Mas Aditya sedang membangun karena ada pemuda-pemudi dari beberapa kota, yaitu di masa pandemi kesulitan, potensinya luar biasa, sedang dihimpun untuk membangun sebuah business development. Ada yang jago coding, ada yang wah luar biasa. Saya juga ketinggalan, udah tua, wow hebat. Tapi secara pengalaman dalam aspek bisnis itu tentunya bisa saya poles mereka semua, ya. Dari Ahmad barangkali ada yang mau dikembangkan, ditanyakan? Untuk sementara belum ada Pak, mungkin di lain waktu. Ya, silakan. Oke, saya rasa kalau nggak ada yang itu cukup ya, Pak Sudadi. Ya, closing tadi apa ya? Oke, ini hari terakhir di KWU 2, saudara semua. Memang saya ingin kasih gambaran mengenai
situasi karena ini kita masih dalam pandemi. Nggak ada yang mau, saudara. Saya pun tidak mau dan semua pun terjadi begitu saja. Jadi saya berharap kita memiliki growth mindset. Tetap kita mempunyai mindset yang berkembang, tumbuh kembang. Bukan fixed mindset yang statis, yang diam. Akhirnya terjadi kompensasi. Manusia itu secara naluri adalah makhluk sosial. Pasti ada titik jenuhnya di mana manusia itu akan saling menyalahkan environment, menyalahkan sekeliling, atau siapapun. Tetapi kalau kita membentuk diri kita menjadi, kalau kita pelajari pebisnis sukses itu selalu positive person, selalu positive thinking. Dia menjadi positif, dia sebagai magnet yang memberikan positif. Ya, pada saat saya menerima tugas sebagai ketua KONI, yang begitu besar, dananya nol. Kas KONI nol. Bayangin nanganin ratusan atlet, mungkin lebih dari 1.000. Cabang olahraganya waktu itu 32 cabang olahraga, tapi dananya nol. Apakah saya menyalahkan? Saya tidak mau. Saya sudah terbiasa memiliki growth mindset. Sehingga saya terima. Tetapi saya harus bagaimana, itu yang menjadi tanggung jawab. Lihat diri sendiri, tidak menyalahkan environment saya. Dari apa adanya saya bergerak, akhirnya ya alhamdulillah berhasil 2 periode hampir 10 tahun. Bahkan dari ranking 23 di Jawa Barat menjadi 10 besar di Jawa Barat. Ya, jadi memang kita harus memiliki growth mindset kalau untuk sukses. Biasakan punya budaya seperti itu. Pandemi, saudara, ini struktur ekonomi dunia terkontraksi. Eropa, United Kingdom itu growth-nya minus 10 sampai minus 14%. Wow. Ya, Singapura 2 hari yang lalu mendeklarasikan Q1-nya, ternyata Q1-nya di 2020 dari Januari sampai Maret, GDP-nya, Gross Domestic Product-nya, penghasilan nasionalnya minus 41,2%. Minus. Dan menyatakan dirinya, we are now in the recession. Sekarang lagi rame, apakah Indonesia terkena dampaknya? Kalau Indonesia dulu lockdown, benar bisa terjadi resesi. Tetapi kebijakan PSBB, ya kita melihat sudah lebih baik. Ya, jadi maksud saya, kita tetap pada pengetatan ikat pinggang kita. Kita tetap harus punya positive thinking dan growth mindset. Ya, kita bertahan dulu. Ya, kita tetap bertahan. Jangan ciptakan potensi yang tidak baik yang menimbulkan biaya. Dalam bisnis sama yang tadi Bu Isti ngomong, biaya yang dadakan, biaya yang tidak terduga, mau buat apa? Kalau kita punya growth mindset, kita tuh hati-hati. Saya di masa pandemi itu begitu hati-hati sekali. Menjaga. Jadi saya harap saudara bisa memikirkan secara tenang bahwa ini situasi pandemi ini kita harus lalui dengan bertahan. Ya, kalau ada peluang positif, kerjakan berkolaborasi, itu mengurangi resiko. Itu the best way. Ya, kalau menciptakan kredit baru itu yang menjadi potensi. Kalau menciptakan sesuatu keributan, terjadi potensi. Ya. Nah, kita buat apa? Kalau pebisnis nggak mau mikir gitu. Karena social cost akan keluar lagi biaya sosial. Ya. Jadi jangan memunculkan spekulasi untuk menimbulkan biaya yang sebenarnya nggak perlu. Be wise, menjadi bijak.
ya, Anda akan selesai ini menghadapi UAS ya, Pak Dadi. Iya, iya Pak. Jalankan, kita juga akan the best do untuk semuanya, dan saya ingin unity, kesatuan, prinsipnya kita tuh orang baik-baik semua. Kita itu bukan orang yang jahat secara fundamental seperti itu. Sehingga saya yakin kita mampu insya Allah melalui masa pandemi ini dengan baik, ya, dengan sehat, dan tentunya kita diberikan kekuatan. Amin. Ya, itu saja dari saya, saudara. Tetap Amin. tenang, Ya. berpikir positif, growth mindset, punya peluang bisnis, munculkan idenya. Kalau ada ya sesuatu yang perlu di mentoring, kasih tahu, saya nanti dengan tim dosen akan bantu mentoring. Ya, untuk bisnisnya. Terima kasih, sukses selalu. Salam hormat untuk orang tua dan keluarga Wali di rumah, ya, dan juga tentunya jaga kesehatan. Jangan timbulkan spekulasi yang menimbulkan biaya maupun spekulasi sakit. Wow, ya, jangan. Ya, itu saja saya rasa. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih. Jadi kita akhiri juga pertemuan pada hari ini, hari terakhir 16 Juli 2020. Semoga kita semuanya selalu sehat seperti harapan Pak Rektor tadi, kemudian juga siap menghadapi ujian dan hal-hal ke depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Bersama nih. Just only untuk information. Bersama. Iya. Sudah saya ini print screen. Ya, di capture ini aja lah. Iya. Oke. Iya Pak. Oke, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sukses selalu, sehat selalu.